Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Puspitaraya, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 971, Kota Tangerang. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4A8 koneksi antar materi, mengaitkan pemahaman antar modul. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Artinya, tidak ada paksaan terhadap peserta didik dalam belajar. Guru dan peserta didik bebas untuk menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Makna kemerdekaan belajar yang diusung Ki Hajar Dewantara yaitu membentuk manusia dimulai dari mengembangkan bakat dan minat. Perubahan setelah mempelajari modul 1.1 adalah pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Saya merubah pola didik saya kepada murid saya, mendidik murid saya dengan cara menuntun, di mana anak diberi kebebasan namun saya bertindak sebagai pamong yang bertugas memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong berkewajiban memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh membuat para peserta didik merasa terjajah, terpaksa, dan menderita. Proses mengajar dan mendidik hendaknya menjadi suatu hal yang menyenangkan, baik bagi peserta didik maupun guru sebagai pendidik. Peristiwa atau momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya memahami peran saya sebagai guru. Ibarat berada di dalam tempat tanpa cahaya kemudian dituntun berjalan menuju tempat yang lebih terang. Saya mulai memahami tujuan dari pendidikan. Kodrat alam dan zaman, asas trikon, sistem among, budi pekerti, filosofi hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, dan saya mulai memahami nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Peran saya sebagai guru tidak hanya mendidik murid saya. Setelah mempelajari modul 1.3, ternyata sebagai seorang guru saya memiliki peran untuk mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Peran ini memunculkan harapan bahwa ada hal besar yang kita harapkan dapat kita capai di masa depan. Kita harus memiliki visi atau mimpi dalam merubah keadaan pendidikan, khususnya di sekolah kita ke arah yang lebih baik. Perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, saya akan terus berlatih mengelola diri sendiri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain yang berada di dalam lingkaran pengaruh saya untuk menjalani proses perubahan ini bersama-sama. Keterkaitan antar materi, refleksi pemahaman materi modul budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangat mempengaruhi proses pencapaian visi yang saya pelajari di modul 1.3. Dalam mencapai visi, saya menerapkan konsep-konsep inti seperti menerapkan budaya disiplin positif di sekolah bersama komunitas sekolah. Motivasi saya dalam mendidik mulai berubah, lebih berpihak kepada murid. Saya juga selalu berkolaborasi, mandiri, selalu berinovasi, mencoba hal baru, menambah pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat bermanfaat bagi seorang guru. Yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak adalah pengetahuan, pengalaman bermakna, dan bertambahnya jejaring kerja. Pada modul 1.4, saya memahami bahwa ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Guru sebaiknya melakukan restitusi atau pendekatan untuk menciptakan disiplin positif kepada murid, untuk membuat murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan mereka setelah berbuat salah. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul 1.4.
Strategi yang saya terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid saya setelah mempelajari modul 1.4 adalah dengan pembiasaan dan contoh yang dimulai dari diri saya sebagai guru. Saya berusaha datang tepat waktu dan biasanya saya selalu memberikan apresiasi berupa pujian bagi siswa yang datang paling cepat dan melaksanakan tugas piket dengan baik di kelas. Alhamdulillah hasilnya pada perilaku murid-murid saya ada perkembangan. Murid-murid seperti mendapatkan stimulus sehingga merespon dengan perubahan yang baik. Saya juga melakukan posisi kontrol yang sesuai dengan situasi di sekolah. Posisi kontrol yang saya lakukan harus sesuai dengan segitiga restitusi, di mana restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya berkolaborasi dengan siswa membuat keyakinan kelas sebagai proses pencapaian visi. Semua masalah dalam kelas selalu saya kolaborasikan dengan siswa dan menggunakan pola segitiga restitusi. Segitiga restitusi sangat berkaitan dengan materi sebelumnya, seperti filosofi yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau menekankan bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Artinya, tidak ada paksaan terhadap peserta didik dalam belajar. Ketiga, restitusi juga sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, karena peran sebagai guru tidak hanya mendidik murid saja, tetapi sebagai guru juga harus berpihak pada anak. Kegiatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak, dan saat anak bermasalah harus memperlakukannya sesuai dengan restitusi. Segitiga restitusi juga merupakan salah satu bentuk proses dalam mencapai visi guru penggerak dan visi sekolah. Demikian pemaparan materi 1.4.A.8 koneksi antar materi. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.